Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, atau materi sesuai dengan silabus OSN, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman, hari ini aku mau membahas soal geografi tingkat provinsi nomor 17 sampai nomor 20. Ayo kita mulai. Oke, kita baca dulu ya. Tekanan global meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan dunia serta mencapai zero hunger, memberi beban besar pada sumber daya tanah. Banyak lahan pertanian yang ditinggalkan, terdegradasi atau marginal, seringkali masih digunakan untuk produksi, yang merupakan hasil dari konversi lahan ke tanaman pangan dengan pengelolaan intensif yang tidak tepat. Penggunaan keberlanjutan lahan tersebut umumnya memerlukan input eksternal yang semakin besar, contohnya pupuk dan herbisida, yang justru memperparah degradasi dan menghambat daur ulang serta retensi hara. Berdasarkan analisis permasalahan di atas, kebijakan pengolahan yang paling efektif untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang terdegradasi secara berkelanjutan adalah, nah tadi ini masalahnya itu ya, lahan terdegradasi karena konversi ke tanaman pangan dan pengolahan intensif. Terus input eksternal, pupuk herbisida memperparah degradasi. Jadi kita coba cari opsi mana yang paling sesuai. Jawabannya yang B ya, yaitu mengadopsi perennialisasi. Apa itu perennialisasi? Perennialisasi itu mengganti tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Akar tanaman tahunan itu lebih dalam, jadi memperbaiki struktur tanah, lalu meningkatkan retensi eh, untuk air dan hara, mengurangi erosi dan mengurangi kebutuhan input air eksternal. Jadi ini eh, jawaban yang paling tepat ya. Coba kita cek opsi yang lain. Tanaman penutup atau cover crops. Itu bagusnya itu ya untuk mengurangi erosi dan menyerap fosfor. Tapi kebanyakan juga em, kita tuh harus mencari yang mana yang eh, tidak menyerap hara sebesar itu. Jadi jawabannya yang A itu salah. Terus yang C, mengurangi jumlah vegetasi. Nah, ini justru memperparah degradasi karena mengurangi bahan organik dan meningkatkan erosi. Yang D, meningkatkan retensi nitrogen dan mengabaikan aspek retensi unsur hara lainnya. Nah, ini jelas tidak sesuai ya, tidak seimbang. Terus yang E, menghentikan penggunaan tanaman tahunan dan beralih ke tanaman musiman cepat panen. Nah, tanaman musiman itu justru lebih intensif dan lebih merusak tanah dibandingkan tanaman yang tahunan. Jadi, makanya jawabannya yang B ya. Nomor 18. Mempertimbangkan dinamika tata ruang perkotaan dan ketahanan pangan berkelanjutan, program pengembangan urban farming yang paling optimal untuk mencapai tujuan penurunan jejak karbon dan meningkatkan resiliensi pangan kota dengan alokasi investasi yang paling efisien adalah dengan memprioritaskan. Oke, kalau kita lihat persentasenya, paling banyak itu rooftop garden dan juga vertical farming ya. Kriteria tadi harus menurunkan jejak karbon, meningkatkan resiliensi, investasinya paling dikit dan sesuai sama dinamika perkotaan. Jawabannya itu yang B, yaitu community garden di permukiman padat, terus diversifikasi sistem rooftop sesuai di sini ya, dan inovasi aquaponics untuk efisiensi sumber daya air. Kalau community garden itu biayanya lebih rendah dan bisa memberdayakan masyarakat. Itu paling sesuai untuk investasi yang efisien atau input modalnya sedikit. Nomor 19, terlihat bahwa negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang paling tinggi, itu Prancis, Amerika Serikat, dan Spanyol, memiliki proporsi protein hewani yang jauh lebih dominan dibandingkan negara-negara berkembang, seperti India dan Nigeria. Di sisi lain, negara seperti Tiongkok menunjukkan keseimbangan yang lebih besar antara protein nabati dan hewani. Strategi yang paling rasional dan berkelanjutan bagi negara dengan konsumsi protein hewani yang sangat tinggi untuk menurunkan jejak karbon tanpa mengorbankan nutrisi adalah, jadi ini ya tadi sesuai sama data, negara yang paling tinggi ekonominya itu proporsi proteinnya juga besar. Negara berkembang itu kayak India dan Nigeria itu proporsi eh, protein hewaninya lebih sedikit. Jawabannya itu yang A ya, yaitu meningkatkan konsumsi protein nabati sambil secara bertahap mengurangi konsumsi protein hewani, terutama dari sumber yang memiliki jejak karbon tinggi seperti daging merah.
Nah itu ya paling rasional karena tidak ekstrim, tetap memenuhi kebutuhan protein, dan jadinya lebih berkelanjutan. Kalau yang B, mengalihkan seluruh sumber protein hewani jadi nabati dalam waktu singkat, itu terlalu drastis, bisa menyebabkan resistensi sosial kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik, jadi tidak rasional. Yang B, mendorong peningkatan impor, itu juga kurang rasional ya, karena tidak mengubah pola konsumsi, hanya memindahkan beban emisi ke tempat lain. Yang D sama E juga mengurangi konsumsi total protein eh, tanpa membedakan sumbernya, itu salah, karena kita tuh harus, kalau ditanya di soal ya, harus pindah ke protein nabati. Yang E, menurunkan konsumsi protein nabati, itu justru malah salah dan tidak sesuai permintaan soalnya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 20. Proyek reklamasi mengubah benang lahan pesisir, berdampak langsung pada degradasi ekosistem. Perubahan ini menghilangkan zona tangkap ikan dan akibat penutupan lahan oleh material uruk dan perubahan hidrodinamika laut. Sebuah kajian geografi lingkungan memodalkan dampak hilangnya zona tangkap eh, ikan tradisional bagi komunitas nelayan di Morangke akibat proyek tersebut. Berdasarkan data kajian tersebut, rata-rata kerugian ekonomi bulanan yang dialami oleh setiap kepala keluarga nelayan adalah, oke, pertama, buat cari kerugian kita cari dulu luas zona tangkap yang hilang. Dapat eh, totalnya itu 500 hektar dikali persentase luas lahan yang hilang itu 60%. Jadi 300 hektar. Nomor dua, kita cari gimana kehilangan produksi ikan per bulan. Alias dari luas yang hilang itu biasanya dapat berapa nih ikannya? 80 kilo per hektar. 300 hektar yang hilang dikali 80 kilo. Dapat 24.000 kilogram per bulan. Terus total kerugian ekonomi per bulannya buat seluruh nelayan itu 24.000 kilogram tadi dikali eh, harga jual rata-rata ikannya per kilogram itu 25.000. Dapat 600 juta. Ada berapa kartu keluarga di sini? Ada 150 kepala keluarga yang terdampak. Jadi totalnya tuh 600 juta tadi dibagi 150 dapat 4 juta eh, per kakak per bulan. Dapat ya angkanya 4 juta. Opsinya yang benar itu jadinya B. Oke, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.